Jadi sebenarnya sebelum pesta, Saon sudah mengetahui jika istrinya Haejo bisa berbicara. Ia pun datang ke pesta perayaan ulang tahun yang ke-70 harian Jungwon sambil memikirkan apa yang sebenarnya terjadi. Sampai kemudian ia mendengar jika ibu mertuanya itu sedang memarahi Haejo. Saon lalu menunggu ibu mertuanya itu sekaligus bertanya mengapa Haejo tidak bisa berbicara. Ibu Haejo mengingatkan menantunya itu jika Haejo pernah mengalami syok setelah mengalami kecelakaan dan mungkin sampai sekarang Haejo masih merasa bersalah atas kecelakaan itu. Saon bingung kenapa Haejo jadi merasa bersalah, padahal kecelakaan itu bukanlah kesalahannya. Di sana, Saon juga sedikit memperingatkan mertuanya untuk jaga sikap dan jangan berbicara yang aneh-aneh tentang Haejo, karena Haejo adalah istrinya. 우리 희주 챙기는 거야? Setelah itu, Saon menerima telepon dari penculik yang sebenarnya adalah Haejo sendiri. Pada saat menerima telepon itu, Saon melihat mantel milik istrinya yang kata pelayan tertinggal di dalam toilet. Ia pun menyusul Haejo di rooftop dan di sana ia melihat Haejo sedang berteleponan. Haejo yang terkejut lalu agak kelabakan dan terjatuh. Beruntung ada Saon yang sigap menangkap istrinya. Saon pun langsung marah-marah karena Haejo malah berdiri di atas kursi seperti orang mau bunuh diri saja. Mendengar Saon begitu marah kepadanya, tiba-tiba Haejo malah cegukan yang otomatis keluar suara kecil dari mulutnya. Saon pun teringat jika saat ia sampai ke rooftop ini, ia melihat Haejo sedang berteleponan. Padahal setaunya istrinya itu tidak bisa berbicara. Saon pun memaksa Haejo untuk mengeluarkan suara lagi. Ia penasaran apakah yang ia dengar adalah suara istrinya. Namun tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari anak buahnya. Maka dari itu Saon pun langsung menyuruh istrinya untuk masuk ke dalam sembari memakaikan mantel milik Haejo. Singkat cerita, acara pun selesai dan Saon serta Haejo kembali ke rumah. Di rumah, Saon melihat bekas luka gigitan anjing di kaki Haejo sewaktu mereka masih kecil. Saon penasaran bagaimana bisa dulu Haejo menahan rasa sakit akibat gigitan itu tanpa berteriak sedikit pun. 과연 언제까지 참을 수 있을지. Dulu, saat masih kecil, Haejo sedih dan keluar rumah setelah ibunya memarahinya. Karena Haejo memilih untuk bercita-cita menjadi seorang pewaras, padahal ia tidak boleh berbicara. Saat di luar, ia bertemu dengan seekor anjing yang tiba-tiba menggigitnya. Beruntung pada saat itu ada Saon yang langsung sigap menolong Haejo dan menggendongnya untuk dibawa ke rumah sakit. Malam harinya, Saon dan Haejo tidak bisa tidur. Saon terus kepikiran dan ingin menanyakan perihal kebisuan Haejo, namun ia mengurungkannya. Sementara Haejo, ia pun kepikiran dengan kata-kata Saon tentang dirinya. Apakah benar selama ini Saon memperdulikannya? 희주는 부록 따위가 아니라 Keesokan harinya, Haejo mendapatkan kabar jika ia diterima dan lulus menjadi juru bahasa isyarat di kantor kepresidenan. Ia lalu ingin memberitahukan hal ini kepada Saon. Namun karena bingung mau berkata apa, ia malah mengirimkan emot senyum bermata hati kepada Saon. Saon yang pada saat itu sedang rapat di kantornya pun langsung kebingungan. Ia tidak pernah mendapatkan emot hati atau emot cinta-cintaan seperti ini. Dan saat rapat, Saon menjadi tidak fokus. Saon bingung apa yang harus ia tanyakan kepada istrinya. Apa ia harus menanyakan maksud Haejo mengirim emot tersebut atau tidak. Tapi Saon lalu memutuskan untuk memberikan ucapan selamat saja karena Haejo sudah berhasil lolos dan diterima. Haejo yang awalnya takut dengan reaksi dan balasan dari suaminya pun akhirnya bersyukur karena Saon ternyata tidak marah. Ia pun membalas akan mentraktir suaminya itu makan malam. Saon lalu berniat memberikan hadiah untuk istrinya. Ia mengirimkan sebuah alamat butik dan ingin Haejo pergi ke sana setelah pulang bekerja. Saat sampai ke butik, ternyata Saon sudah memilihkan sebuah baju untuk Haejo. Di sana, tanpa Haejo ketahui, ternyata Hong In-ha, kakak Haejo, juga berada di sana dan sedang mencoba sebuah baju. Selain baju untuk bekerja, Saon juga ingin membelikan sebuah gaun untuk istrinya.
Tapi Hejo menolak karena gaun itu tidak cocok untuknya. Lantas Saon menyuruh Hejo untuk mencoba gaun yang lain yang sesuai dengan Hejo. Saon pun menunjuk satu baju, dan saat Hejo mencoba gaun tersebut, Saon begitu terpana karena istrinya ternyata begitu cantik. Saon berharap Hejo tidak lagi menyembunyikan dirinya dan juga meremehkan dirinya sendiri. Tanpa Saon dan Hejo ketahui, rupanya Inha melihat mereka berdua dari kejauhan. Setelah berbelanja, Hejo berniat mentraktir Saon makan malam. Namun pada saat itu, tiba-tiba Hejo mendapatkan pesan dari Sangwoo jika ia dan Yuri ingin mentraktir Hejo makan malam, sekaligus memberikan ucapan selamat kepada Hejo karena sudah berhasil menjadi juru bahasa isyarat di kantor jubir kepresidenan. Saon lalu mengizinkan Hejo untuk pergi bersama mereka, asalkan ia juga harus ikut serta. Dan pada malam itu, mereka berempat kembali makan bersama. Sangwoo tentu saja mempertanyakan mengapa Hejo dan Saon bisa bersama. Saon beralasan jika pada malam ini Hejo sebenarnya ingin mentraktirnya makan malam. Sangwoo lalu merasa aneh. Mengapa tiba-tiba Hejo ingin mentraktir Saon makan malam? Ia berpikir pasti ada sesuatu. Di sana, Sangwoo juga mempertanyakan mengapa sekarang Hejo malah menjadi tim juru bahasa isyarat di kantor kepresidenan. Bukankah sebenarnya Hejo memiliki impian? Dan impian Hejo adalah menjadi perwara. Saon bingung kenapa Sangwoo malah membahas impian Hejo. Karena sekarang kan Hejo sudah bekerja menjadi juru bahasa isyarat. Takutnya hal tersebut malah mempengaruhi Hejo dan membuatnya kebingungan. Hejo dengan gerakan tangannya langsung menyuruh Saon dan juga Sangwoo untuk berhenti berdebat. Hejo menjelaskan jika memang benar menjadi pewara adalah impiannya, namun ia juga senang bekerja menjadi juru bahasa isyarat dan seharusnya hal ini tidak perlu diributkan. Setelah itu, Hejo pun pergi keluar untuk mencari udara segar. Pada saat itu, tiba-tiba ia mendapatkan pesan dari Inha yang menanyakan kabarnya. Karena khawatir, Saon lantas menyusul Hejo keluar. Pada saat itu, Saon melihat dua anak kecil kakak beradik yang lewat di hadapannya. Ia pun langsung teringat, dulu saat Saon masih kecil, ia sering datang ke rumah Inha dan juga Hejo untuk belajar bersama. Inha yang tuli tidak bisa mendengar apa kata Saon, jadi Hejo selalu menerjemahkannya untuk Inha. Padahal sebagai orang kaya, Inha bisa saja membeli alat pendengar atau belajar bahasa isyarat seperti Hejo. Seolah-olah Hejo menjadi pesuruhnya dan harus selalu berada di dekat Inha. Lamunan Saon pun terhenti saat ia mendapatkan telepon dari si penculik alias istrinya sendiri. Berhubung Saon ditelepon oleh penculik itu, Saon lalu menanyakan apakah si penculik itu pernah mendengar suara Hejo. Apakah si penculik itu tahu mengapa Hejo tidak bisa berbicara? Saon lalu teringat dengan kata-kata ibu mertuanya, jika mungkin rasa bersalah Hejo terlalu besar hingga ia tidak mau bicara. Apakah istrinya itu tidak bisa bicara karena kakaknya, Inha? Karena kecelakaan itu menyebabkan Hong Inha, putri kandung ketua Hong, menjadi tuli. Maka Hong Hejo dipaksa untuk tutup mulut alias tidak bicara. Si penculik alias Hejo tidak mau menjelaskan hal tersebut. Ia hanya bertanya apa Saon benar-benar tidak mau melepaskan Hejo. Saon lalu ingin menyampaikan kepada si penculik itu bagaimana perasaannya yang sebenarnya kepada Hejo. Tapi tiba-tiba saat ia sedang menyeberang jalan, sebuah mobil melaju ke arahnya. Saat itu, Hejo yang ada di seberang jalan langsung berteriak memanggil nama suaminya dan kemudian menyelamatkannya. Beruntung mereka berdua tidak kenapa-napa, hanya saja tangan Hejo sedikit terluka. Saon lalu memperingatkan Hejo untuk berhati-hati karena sekarang Hejo bekerja menggunakan tangannya. Dan di sana Saon pun teringat jika tadi Hejo memanggil namanya. Ia pun ingin Hejo memanggilnya lagi. Saon ingin mendengar suara istrinya lagi. Ia ingin istrinya itu bersuara dan mengucapkan semua hal yang selama ini Hejo pendam.
Saat di rumah, Hejo mendapatkan telepon dari si penculik asli. Ia tertawa karena ia melihat Hejo sedang menyelamatkan Saon. Ternyata, mobil yang hampir menabrak Saon adalah mobil yang dikendarai oleh penculik asli. Ia jadi kurang yakin apakah benar Hejo ingin berpisah dari Saon. Padahal ia ingin sekali melihat beg Saon hancur. 서둘러 언니야. 시간이 얼마 없다. Singkat cerita, Hejo akhirnya bekerja di kantor jubir kepresidenan. Setelah berkenalan dengan seluruh staf, Hejo lalu mengajak Saon untuk belajar bahasa isyarat. Sedikit demi sedikit, Saon menguasai kata per kata dengan baik. Dan tentu saja, itu semua berkat Hejo, di mana akhirnya mereka berdua bisa berkomunikasi dengan baik meski hanya melalui bahasa isyarat dan juga tatapan mata. Lalu malamnya, kantor jubir mengadakan makan malam pesta penyambutan kepada para jubir bahasa isyarat yang baru saja bergabung. Malam itu terasa menyenangkan sampai ketika Saon dipanggil keluar oleh anak buahnya. Ia melaporkan jika ia sudah mendapatkan analisa suara yang asli dan benar suara tersebut berasal dari seorang wanita. Saon tidak percaya selama ini orang yang sudah mengancamnya adalah seorang wanita. Dia pun teringat jika penculik yang selama ini menghubunginya mengetahui tentang Hejo dan juga selalu berada di sekitarnya. Belum lagi, ia juga pernah memergoki Hejo sedang berteleponan. Apakah benar selama ini Hejo lah penculiknya? Untuk itu, Saon pun mengirimkan sebuah audio suara wanita dan ingin anak buahnya itu mencocokkannya. 네. Karena terus kepikiran, Saon pun jadi banyak minum dan berakhir mabuk. Saon terpaksa diantar pulang menggunakan supir pengganti. Dan agar tidak ketahuan dengan rekan-rekan kerja yang lain, Hejo pulang menggunakan taksi. Sesampainya di rumah, Hejo mendapati suaminya masih berada di dalam mobil dan tertidur. Hejo pun mencoba membopoh suaminya itu masuk ke dalam rumah. Dan di sana mereka berdua pun terjatuh, dan saat terjatuh bibir Hejo mendarat tepat di atas bibir Saon. Saon lalu terbangun setelah bermimpi buruk. Tangannya terasa kebas, lalu ia melihat Hejo tidur di sampingnya. Mereka berdua pun terkaget-kaget hingga sama-sama terbangun. Rupanya tadi malam, Hejo dan Saon tertidur di lantai. Saon lalu penasaran apa yang terjadi dengan mereka berdua. Ia tidak ingat apa-apa kecuali saat ia mabuk dan Hejo membawanya masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi setelah itu dan mengapa mereka berdua tertidur di lantai? Hejo tidak menjawab apa-apa. Ia justru senyum-senyum sendiri dan berkata, haruskah ia berkata sejujurnya? Lalu tiba-tiba Saon mendapatkan telepon dari anak buahnya yang khawatir karena tadi malam ia sempat mengirimi Saon pesan tapi tidak Saon balas, di mana ia memberitahukan jika file audio yang dikirim Saon serta suara si penelpon itu sama. Di kantor, Park Do-jae menjelaskan kepada Saon jika ia ringkas kejadiannya, sepertinya penculik yang menelpon Saon dan kejadian-kejadian yang terjadi seperti telepon pertama, ledakan dan kejadian di panti jompo dilakukan orang yang berbeda alias tidak berkaitan. Mereka sepertinya bukan komplotan. Hal ini membuat Saon sedikit lega, namun tetap ia tidak menyangka jika Hejo melakukan hal ini kepadanya. Ia lalu memikirkan alasan mengapa istrinya melakukan hal ini. Setelah diingat-ingat lagi, si penelpon itu selalu berkata jika ia ingin dirinya menceraikan Hejo. Lagi pula, Saon tidak menginginkan Hejo dan juga tidak pernah melihat tubuh istrinya itu. Jadi untuk apa pernikahan ini dipertahankan? Saat belajar bahasa isyarat dengan Hejo, Saon ingin Hejo mengajarinya cara berkata kalimat, "Aku akan memaafkan kesalahanmu." Saat mempraktekannya, Saon berkata ternyata susah sekali melafalkan cara untuk memaafkanmu, hingga kemudian ia pergi meninggalkan Hejo yang langsung kebingungan. Pada saat itu, Hejo menerima pesan dari Inha yang mengajaknya untuk bertemu.
Haejo dan Inha pun bertemu di sebuah akuarium raksasa. Ternyata selama ini, Inha pergi ke luar negeri untuk operasi telinga, jadi sekarang dia tidak tuli lagi. Ia menyuruh Haejo untuk bicara karena sebenarnya ia tahu jika Haejo tidak boleh bicara karena dirinya. Itu semua karena ia tidak mau hancur sendirian dan ingin Haejo merasakan penderitaannya. Haejo pun kesal dan pergi meninggalkan kakaknya. Ia tidak mau kakaknya mencampuri hidupnya lagi. Haejo akan bicara di saat ia mau, bukan karena disuruh oleh Inha. Lagi pula, ia benci akuarium ini, terutama Putri Duyung. Lantas, kakaknya malah ingin bertemu dengannya di tempat ini. Inha berkata jika ia ingin mengatakan sesuatu tentang Baek Saon. Sewaktu pernikahan, Saonlah yang meminta Haejo untuk ia nikahi sebagai seorang sandera karena Saon membutuhkan koneksi dengan keluarga mereka. 집안하고 연결고리는 필요하니까 널 인질로. Saat Haejo tidak ada di rumah, Saon mencoba melihat isi kamar istrinya. Ia mencoba membuka lemari, laci meja, dan lain-lain. Haejo yang pada saat itu datang pun langsung terkejut apa yang Saon cari di kamarnya. Dan saat itu Saon beralasan jika ponselnya menghilang. Lalu, kemudian Saon melihat baju dalaman milik Haejo. Saon pun langsung mengejek Haejo jika rupanya istrinya memiliki baju seperti ini. Mereka pun sempat rebutan dan berakhir jatuh ke atas kasur. Saon lalu teringat jika tadi malam bibir mereka berdua sempat bersentuhan. Ia juga membisikkan sesuatu kepada Haejo, namun ia tidak ingat apa yang ia katakan. Pada saat itu, jantung Saon berdetak begitu kencang. Ia pun langsung pergi keluar untuk meredakannya. Dan waktu menunjukkan jam 10 malam. Saatnya Haejo menghubungi Saon. Saon berkata, setiap hari ia dan si penelpon itu berbicara. Namun ia baru sadar ternyata ia tidak tahu apa-apa tentang si penelpon. Haejo bingung mengapa Saon ingin mengenal dirinya. Mereka berdua pun memutuskan untuk bertanya jawab saja. Haejo bertanya, sehari sebelum pernikahan, Saon sempat bertemu dengan Inha dan melakukan kesepakatan. Apakah kesepakatan itu tentang Hong Haejo? Saon berkata iya. Lalu, Saon pun bertanya, apakah saat ini istrinya sedang diancam? Haejo pun menjawab iya, namun tidak juga. Haejo kembali bertanya, apakah Haejo adalah Sandra Baek Saon? Saon berkata, sebenarnya tidak, namun sepertinya iya. Dulu, Saon sering bermimpi buruk. Saat terbangun, ia akan berjalan-jalan di malam hari, lalu melihat gadis tetangga yakni Haejo sedang belajar bahasa isyarat sendirian. Entah mengapa ia jadi terhibur dan ingin melepaskan Haejo dari penjara di rumah keluarga Hong. Namun ia tidak menyangka jika bersamanya, Haejo jadi merasa seperti terpenjara. 희주한텐 감옥이나 마찬가지였을 테니까. Saon pun bertanya apa istrinya masih ingin bercerai. Haejo tidak bisa menjawabnya, padahal inilah yang ia inginkan. Haejo hanya berkata, itu karena Haejo tidak ingin berharap pada pernikahan ini lagi. Dulu, Haejo selalu berkata tidak apa-apa karena semua akan membaik. Sudah 3 tahun, Haejo berharap pada pernikahan ini dan sekarang ia tidak mau kecewa lagi. Saon lalu berkata, apakah istrinya itu ingin ada ketulusan, perhatian, dan pengertian darinya sebagai seorang suami? Jika iya, maka Saon akan berubah dan akan memberikan segalanya untuk Haejo. Ia akan berubah demi Haejo dan ingin si penelpon itu berjanji, jika dirinya berubah, ia ingin penelpon itu tidak lagi menghubunginya. 너 하는 거 봐서 Singkat cerita, kantor jubir sedang bertamasya. Sebelum berangkat, Saon mempersiapkan bekal makan siang yang lucu berbentuk hati, menandakan dia mulai berubah dan memperhatikan Haejo. Ia bahkan tidak mau jauh-jauh dari Haejo, apalagi saat ada salah satu juru bicara isyarat yang baru yang mau mendekati Haejo.
Sementara itu, Yuri dan Sang-woo mengunjungi panti asuhan untuk program acara mereka berdua, di mana Sang-woo ingin mengupas tuntas kasus anak-anak hilang di panti tersebut. Setahunya, ada 3 orang yang menghilang, namun menurut pengurus panti, ada 1 lagi anak yang menghilang, salah satu anak kembar yang ada di panti tersebut. 쌍둥이 형제 중 한 명. Dan di lain tempat, si penculik asli mendapatkan perintah dari seseorang jika ia ingin penculik itu melakukan sesuatu hari ini. Di perjalanan, tiba-tiba Haejo tertidur di bahu Saon. Karena silau matahari, Saon ingin menutup jendela kaca bus tersebut, namun tangannya tidak sampai. Ia pun menutup wajah Haejo dari silauan matahari itu dengan tangannya, dan rupanya Saon menyukainya. Tiba-tiba mereka terganggu dengan suara telepon dari Pak Kang, di mana ia ditelepon oleh istrinya. Dan Saon melihat saat itu Pak Kang itu sedang menunjukkan rasa cinta kepada istrinya. Saon ingin sekali mempelajarinya. Menurut Pak Kang, tidak perlu repot-repot untuk menunjukkan rasa cinta. Lebih baik ketika Saon berada di sisi istrinya, tunjukkan rasa cinta itu sebanyak mungkin. Singkat cerita, mereka semua sudah sampai ke tempat peristirahatan dan mulai melakukan permainan. Saon pun satu tim dengan Haejo, dan pada saat itu mereka bermain lompat tali. Awalnya Saon bertingkah seolah tahu segalanya, namun ternyata ia kalah. Maka dari itu, Haejo pun berkata jika Saon seharusnya mengikutinya saja. Maka ketika Haejo melakukannya dan mengarahkannya kepada Saon, Saon dan Haejo berhasil bermain lompat tali. Lalu permainan terakhir yaitu permainan 3 kaki, di mana Haejo dan Saon juga berhasil memenangkan permainan ini. Dan karena terbawa suasana, Saon malah memeluk Haejo hingga membuat semua orang yang ada di sana kebingungan. 미안합니다. Lalu, semua tim kemudian pergi mendaki dan saat sampai ke atas gunung, mereka semua berfoto bersama. Pada saat itu, para pendaki lain sadar jika ada Baek Saon si tampan juru bicara kepresidenan dan mereka pun hendak berfoto bersama. Saat itu, Haejo pun terdorong ke belakang dan terjatuh ke bawah jurang. Saon yang mendengar teriakan kemudian mencari Haejo yang tidak ada di belakangnya. Tidak lama kemudian, tim SAR pun berdatangan. Drone-drone pun diterbangkan untuk mencari keberadaan Haejo. Saon sebenarnya sangat panik, namun ia berusaha untuk tetap tenang. Apalagi nomor Haejo tidak bisa ia hubungi. Pada saat itu, Haejo tidak sadarkan diri setelah terjatuh. Ia pun terbangun dan merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya hingga ia kesulitan untuk bergerak. Haejo pun kembali mengingat-ingat apa yang terjadi kepadanya. Seingatnya ia didorong oleh seseorang dan terjatuh ke bawah. Ia mencoba meraih ponselnya, namun ternyata ponselnya mati. Satu-satunya harapannya adalah menggunakan ponsel milik si penculik. Namun, jika ia menggunakan ponsel tersebut, maka ia akan ketahuan oleh Baek Saon. Karena ponsel ini dibuat khusus hanya untuk menghubungi nomor Baek Saon. Dan menurut Haejo, ini adalah hukuman dari Tuhan. Ia pun pasrah jika ia memang akhirnya akan ketahuan. Ia lalu menghubungi Baek Saon melalui ponsel tersebut. Dan di sana Saon lega karena meski menggunakan ponsel si penculik, Haejo masih hidup. Di sana Saon masih berpura-pura tidak tahu jika Haejo lah yang menghubunginya. Meski ia sempat memanggil si penelpon dengan nama istrinya, Saon berharap Haejo baik-baik saja meski tidak banyak kata yang terucap dari Haejo. Karena ia sedang menahan rasa sakitnya. Saon lalu menyuruh si penelpon itu untuk bilang kepada Haejo jika ia yakin Haejo tidak akan kenapa-napa. Karena Saon sudah menaruh kotak P3K dan juga suar portabel di dalam tas milik istrinya. Ia tahu istrinya pintar untuk menyalakan suar tersebut agar Saon tahu di mana istrinya terjatuh. Ia juga berharap istrinya tidak ketakutan. Haejo pun bergerak mencari suar dan langsung menyalakannya.
Saat itu, Saun pun melihat suar tersebut dan langsung bergegas pergi ke sana. Ia pun berkata, jika ia akan segera datang ke sana dan berharap si penelpon itu tidak menutup teleponnya. 가고 있으니까 전화 끊지 마. 금방 가겠다고. 우리의 결말이 슬프지 않았으면 좋겠어. 이 순간을